Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dari 10 Ruang 3. Di sini saya ingin membuat video tentang pemanasan global. Tugas ini dibuat oleh Bapak Jajuli Rahman ST, guru fisika SMA Negeri 1 Kota Besi. Langkah 1. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Pemanasan global adalah sebagai berikut. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi, seperti bahan bakar batu serta pembakaran gas alam. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadi panas yang berada di bumi, tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat bagi manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Boros penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik memerlukan pembakaran batu bara, sehingga meningkatnya pemanasan global. Meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai alam terpendam. Apa jenis-jenis radiasi dan peran dalam proses pemanasan global? 1. Radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dalam bentuk cahaya dan panas. Radiasi matahari yang mencapai atmosfer dan permukaan bumi menandakan jumlah energi yang menjadi bahan bakar dan setiap fenomena cuaca dan iklim. 2. Radiasi gelombang pendek. Energi di sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi berbentuk radiasi gelombang pendek. Sebagian energi ini merubah bentuk dari cahaya menjadi energi panas, yang membuat permukaan bumi hangat. Radiasi 3. Radiasi inframerah. Ketika gelombang ultraviolet dari sinar matahari diserap, lalu dipancarkan kembali oleh permukaan bumi, menjadi radiasi inframerah. Gas-gas rumah kaca menyerapnya ini memperangkap panas di sekitar permukaan bumi dan menyebabkan pemanasan global. 4. Radiasi langsung. Ini adalah radiasi yang diterima langsung dan radiasi telah dipantulkan atau dipecahkan oleh atmosfer. 5. Radiasi baur. Radiasi ini merupakan campuran dari radiasi langsung dan radiasi yang telah dipantulkan atau dipecahkan oleh atmosfer. 6. Radiasi global merupakan total dari semua radiasi matahari yang diterima permukaan bumi, termasuk radiasi langsung, baur, dan pantulan. 7. Radiasi pantulan. Sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi, terutama oleh permukaan yang cerah dan berwarna terang. Langkah 2. Efek rumah kaca. 1. Proses efek rumah kaca. Radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Panas yang dipantulkan oleh bumi terhalang oleh gas-gas rumah kaca, sehingga panas tersebut terperangkap dan meningkatkan suhu bumi. Gas rumah kaca membiarkan cahaya matahari masuk ke bumi, tetapi tidak memantulkannya kembali ke permukaan bumi. 2. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca beberapa gas alami di atmosfer bumi seperti karbon dioksida atau CO2, uap air atau H2O. 2. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca beberapa gas alami di atmosfer bumi seperti karbon dioksida, uap air, metana, dan ozon berperan dalam efek rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan pupuk kimia juga menghasilkan gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil, hasil pembakaran minyak bumi, batu bara, dan asap pabrik mengeluarkan gas rumah kaca. 3. Dampak efek rumah kaca pada suhu global. Perubahan iklim. Efek rumah kaca mengubah rumah kaca menyebabkan pencairan es di kutub. Kenaikan permukaan air. Banyak wilayah mengalami kenaikan permukaan air akibat efek rumah kaca. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas tertentu di atmosfer menahan panas matahari sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi. Gas-gas ini bertindak seperti atap kaca di rumah kaca, memungkinkan cahaya matahari masuk tetapi menghambat panas keluar.
Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. 2. Peningkatan emisi GRK. Emisi GRK terjadi karena peningkatannya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Karbon dioksida atau CO2 dilepaskan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Metana CH4 berasal dari aktivitas seperti petani, terutama peternakan limbah organik dan produksi gas alam. Nitrogen oksida atau N2O juga berkontribusi terutama dari penggunaan pupuk dan limbah organik. 3. Dapat peningkatan emisi GRK. Pemanasan global gas rumah kaca memperkuat efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global. Pencairan es. Peningkatan suhu penyebabnya es di kutub mencair mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Perubahan pola cuaca ekstrim. Emisi GRK berkontribusi pada cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai. Angka 3. Apa sih dampak fisika? 1. Apa dampak pemanasan global terhadap atmosfer? Perubahan suhu. Peningkatan suhu global mengakibatkan perubahan dalam komposisi atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 menangkap panas matahari dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Pola cuaca. Pemanasan global mempengaruhi pola cuaca. Perubahan suhu merubah distribusi energi thermal di atmosfer, mempengaruhi sirkulasi udara. Angin dan awan dapat mengakibatkan cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan, dan banjir. 2. Dampak pemanasan global terhadap laut. Meningkatkan permukaan air laut, pencairan es kutub, dan pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ini mengancam pulau-pulau kecil dan pesisir serta mengurangi lahan yang dapat ditinggali manusia. 3. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Pencairan es kutub. Pencairan es di kutub mengancam berkelanjutan ekosistem dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kekeringan dan banjir. Pemanasan global memperkuat perubahan pola curah hujan, mengakibatkan kekeringan berkepanjangan dan banjir. Kepunahan spesies, perubahan habitat, dan ketidakstabilan iklim mengancam flora dan fauna. Kepunahan spesies mempengaruhi rantai makanan ekosistem. Perubahan suhu global juga mempengaruhi proses fisika alami seperti sirkulasi terma. Peningkatan suhu mengubah distribusi panas di atmosfer dan laut. Meningkatnya sirkulasi termal seperti arus udara dan arus laut. Misalnya El Nino dan La Nina dipengaruhi oleh perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. 1. Gelombang panas yang lebih panjang dan intens. Di Inggris, durasi gelombang panas telah meningkat 2 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Gelombang panas yang intens seperti tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi perubahan iklim. 2. Kekeringan yang memperburuk. Gelombang panas yang lebih lama dan lebih panas menyebabkan kekeringan semakin parah. Kurangnya hujan mengakibatkan kelembapan tanah dan persediaan air berkurang lebih cepat. 3. Lebih banyak kebakaran hutan. Siklus panas yang ekstrim dan lebih lama menarik lebih banyak uap dari tanah dan tumbuhan. 4. Curah hujan yang lebih ekstrim. Semakin hangat, semakin banyak uap air di atmosfer menghasilkan curah yang hujan lebih tinggi. Cuaca panas menghasilkan uap air yang berubah menjadi terkesan hujan. Perubahan iklim menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi dan lebih singkat di wilayah yang lebih kecil. Langkah 4. Pengukuran dan mitigasi. 1. Berapa metode utama pengukuran dan pemantauan pemanasan global? 1. Pengukuran suhu global. 2. Pengukuran komposisi atmosfer. 3. Pemodelan iklim. Ilmu fisika berperan penting dalam pengukuran dan pemantauan pemanasan global. Termodinamika untuk memahami perubahan suhu permukaan bumi dan atmosfer. Spektroskopio
untuk mengukur komposisi atmosfer dan konsentrasi gas rumah kaca. Pemodelan fisika untuk memprediksi dan memahami dinamika iklim global. 2. Penggunaan energi terbarukan. Energi surya, pemanasan panel surya untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Energi hidroelektrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan aliran sungai atau aliran tiruan. Energi pemanasan bumi, pemanfaatan energi panas dari dalam bumi untuk membangkitkan listrik atau pemanasan. Bioenergi, penggunaan biomasa seperti kayu, limbah pertanian atau bahan bakar nabati untuk menghasilkan energi. Teknologi penangkapan karbon. Penangkapan CO2 dari sumber emisi seperti pembangkitan listrik, perubahan bakar fosil, atau pabrik industri. Penyimpanan CO2 yang tertangkap di bawah tanah seperti di lapisan geologi yang dalam atau di dasar laut. Pemanfaatan CO2 tertangkap untuk produksi bahan kimia atau bahan bakar sintesis. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.